Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Bagi siapa saja, sahabat guru PAUD TK SD yang sedang menonton, selamat datang kembali di channel My Kid English with Phonics. Dengan saya, Mr. Sus. Oke, teman-teman, sebelum saya mulai materi di kesempatan hari ini, saya ingin bertanya kepada teman-teman, pernahkah teman-teman sepanjang pengalaman teman-teman ketika mengajar, apakah teman-teman merasa nggak mantap ngajarnya? Pernah nggak? Kayaknya nggak mantap gitu ya. Atau teman-teman pernah nggak merasakan kok ngajarnya nggak terarah gitu atau semrawut gitu ya. Jangankan menguasai materi dengan baik, anak-anak pun di dalam kelas tidak bisa terhandle dengan baik. Pernah nggak merasa begitu? Nih, misalkan kita nih dengan percaya diri yang bagus ingin memberikan materi yang sudah dikuasainya dengan baik, tapi pas di kelas, waduh berbeda lagi ya. Berbeda lagi, tidak sesuai dengan tujuan awal. Pernah nggak seperti itu? Nah, jawabannya setiap guru pasti pernah mengalaminya. Lalu bagaimana sih caranya agar kita mengajar ya, mengajar itu bisa dengan terarah ya, sesuai dengan tujuan umum dan tujuan khusus ya. Kemudian juga teman-teman juga merasa mantap gitu ya, karena melihat hasilnya sudah bagus di dalam kelas ya. Kalau di pertemuan sebelumnya kan kita sudah membahas bagaimana cara melakukan penilaian, kemudian menginputnya ke dalam buku rapot per semester. Nah, kalau di kesempatan ini saya ingin berbagi bagaimana sih caranya agar kita mengajar dengan penuh percaya diri dan rasa mantap. Karena terarah seperti itu. Itu yang akan saya bahas di pertemuan ini. Setiap guru pasti tahu sebelum mengajar itu pasti akan membuat rencana pengajarannya terlebih dahulu supaya tersusun dengan rapi, terarah, dan mengajarnya mantap. Saya sudah siapkan format RPPH ya, atau kepanjangan dari Rencana Pelaksanaan Pengajaran Harian. Teman-teman wajib harus isi ini ya, apalagi teman-teman masih pemula. Ya, wajib supaya nanti mengajarnya terarah sesuai dengan tujuan dan target-target yang harus dicapai oleh anak-anak. Bagi yang sudah berpengalaman mengajarnya pun masih dibutuhkan untuk mengisi RPPH sebelum mengajar. Kenapa? Karena nanti sebagai file ya, sebagai file atau sebagai bukti bahwa dia telah mengajar secara tertulis di RPPH. Atau misalkan bisa didelegasikan RPPH ini ya, didelegasikan pada guru pengganti. Misalkan guru intinya sedang berhalangan atau tidak bisa mengajar, bisa ininya diberikan kepada guru pengganti. Itulah diantaranya fungsi-fungsi dari RPPH, Rencana Pelaksanaan Pengajaran Harian. Tenang teman-teman, nanti format ini teman-teman bisa di-download di deskripsi ya. Tapi teman-teman harus tonton dulu sampai selesai ya. Sampai selesai supaya teman-teman paham mengajarnya ya. Untuk RPPH yang saya buat ini adalah RPPH versi bahasa Inggris ya. Untuk mengajar bahasa Inggris pun kita perlu mengisi RPPH. Formatnya sudah jadi, teman-teman tinggal diisi saja. Untuk pembelajaran bahasa Inggris ada 4 aspek yang akan kita kembangkan ke anak-anak atau kita ajarkan ke mereka. Di antaranya ada aspek listen, read, dan write, speak atau talk, dan learn ya. Dan setiap aspek itu teman-teman pasti sudah ingat ya target-targetnya. Saya sudah buatkan loh target-targetnya di pertemuan sebelumnya di cara pengisian buku rapot itu ya. Di sini ada 4 lembar karena 4 aspek ya. Ini untuk lembar listen, ini untuk lembar read dan write ya. Kemudian ini untuk speak atau talk. Kemudian yang di sini terakhir learn. Seperti itu. Ini kalau pembelajaran bahasa Inggrisnya di sekolah itu diadakan 2 kali dalam seminggu ya. Pertemuan pertama listen, pertemuan kedua read, minggu berikutnya pertemuan 3 sesi talk, kemudian pertemuan 4-nya ada sesi learn. Makanya saya buatkan 4 lembar. Kalau misalkan di sekolah teman-teman jadwal bahasa Inggrisnya adalah 1 minggu 1 kali, maka saya buatkan juga formatnya sendiri berbeda ya. Jadi pertemuan pertama listen sama read ya. Listen sama read dan buku di sini sudah saya buatkan. Kemudian ada pertemuan berikutnya, pertemuan kedua di minggu kedua ya. Talk sama learn. Kita kembali ke versi pertama yaitu 2 kali dalam seminggu ya.
2 kali dalam seminggu. Kalau 2 kali dalam seminggu itu pembelajaran bahasa Inggris itu efektifnya sekitar 35 menit ya. Mungkin bagi para pemula mungkin akan lebih ya, karena belum begitu menguasai kelas dan belum menemukan pola atau gaya mengajar yang sesuai ya. Tapi kalau bagi yang sudah mahir mengajar bahasa Inggris ya, atau jangan mahir lah, atau yang sudah terbiasa mengajar bahasa Inggris, waktu yang diberikan 35 menit itu sudah cukup, apalagi dibarengi dengan mengisi RPPH ini sebelum mengajar. Jadi mengajarnya dia akan sesuai dengan apa yang telah ditulisnya ya. Ibarat kereta itu berjalan di atas relnya ya. Nah, teman-teman, nanti setiap teman-teman mengajar ini diisi per lembar ya. Diisi, kemudian teman-teman disimpan di dalam folder yang sudah disiapkan ya. Nanti dilubangin di sini, kemudian ditempel, dimasukkan ke sini ya. Jadi ada filenya seperti itu, ada bukti mengajarnya. Di sini saya akan menerangkan RPPH untuk pertemuan 2 kali seminggu. Kalau untuk pertemuan 1 kali seminggu, skip dulu ya, karena sebenarnya sama aja ya. Dengan saya membahas yang 2 kali seminggu, maka 1 kali seminggu pun sama ya. Bedanya hanya kalau 1 minggu kan 2 lesson, listen sama read. Pertemuan berikutnya talk sama learn. Nah, kalau yang 2 minggu sekali berarti listen saja, pertemuan berikutnya read sama buku, kemudian ada talk dan learn. Jadi satu-satu. Kalau 2 minggu sekali berarti waktunya adalah sekitar 35 menit ya, dibagi opening ya, opening 10 menit, kemudian konten 20 menit dan closing 5 menit. Jadi 35 menit. Nah, ini formatnya tertulis rencana pelaksanaan pengajaran harian atau RPPH, ditulis nama sekolahnya apa, kemudian nama pengajarnya, Miss yang mengajar ya, kemudian lesson ke berapa ya, misalkan lesson 1 ya, kemudian pertemuan ke berapa, pertemuan ke 1 misalkan, atau kedua, yang ketiga hari dan tanggal mengajar ya. Kemudian total waktu mengajar yang disediakan adalah 35 menit. Nah, sekarang opening 10 menit ya. Opening ini Miss harus isi ya, Miss harus isi sesuai dengan waktu yang telah ditentukan ya. Miss atur saja, pokoknya 10 menit ya. 10 menit harus selesai opening. Ada beberapa kegiatan yang teman-teman harus praktekkan ya, atau implementasikan di dalam kelas ya. Pertama, teman-teman di sini diisi ya, membuat kesepakatan bersama dengan anak-anak atau rules bahasa Inggrisnya ya. Misalkan kesepakatannya apa? Teman-teman guru semua biasakan kesepakatan ini diberikan kepada anak-anak di dalam kelas sebelum mengajar. Ini wajib ya, supaya anak-anak ke depannya ketika proses pembelajaran sedang berlangsung mereka mau tertib ya, mengikuti kesepakatan yang sudah disepakati bersama. Pertama apa? Sit nicely. Sit nicely. Duduk dengan rapi atau dengan baik. Sit nicely. Kemudian yang kedua, listen carefully. Dengarkan dengan baik. Kemudian yang ketiga, answer the questions. Jawablah pertanyaan yang ibu guru berikan. Nah, itu perlu disosialisasikan kepada mereka ya, dengan cara ibu guru sendiri bagaimana supaya peraturan ini bisa dipahami oleh anak-anak ya. Mungkin nanti di pertemuan berikutnya saya akan berbagi bagaimana caranya membuka kelas semenarik mungkin, seefektif mungkin, sehingga anak-anak pun senang sebelum pembelajaran dimulai. Tapi nanti di pertemuan berikutnya ya. Makanya teman-teman jangan lupa tekan like, di-share ke medsos teman-teman, subscribe, komentarnya, serta nyalakan loncengnya. Terus yang keempat, boleh ditambahkan, what do you say if you wanna pee? May I go toilet please? Oke, katakan kalau membuat kesepakatan ini kita kasih waktu 3 menit. Kemudian kegiatan berikutnya di sesi opening ini, warm up ya, sesi warm up atau ice breaker ya, menghancur kebekuan supaya anak-anak riang, semangat belajar. Ini kurang lebih 4 menit. Misalkan di sesi warming up ini teman-teman ajak anak-anak untuk mengikuti gerak dan lagu. Nah, gerak dan lagu itu teman-teman boleh eksplor ya. Terserah mau lagu If You Happy and You Know It, clap your hand. If you happy and you know it, clap your hand. Atau bisa lagu alphabet song A, B, C, D, E, F, G. Nah, terserah teman-teman. Intinya anak-anak agar melakukan gerak
berikut menyanyikannya supaya mereka happy terlebih dahulu. Untuk sesi warming up ini teman-teman boleh kok ya, tidak harus gerak dan lagu, bisa saja menanyakan ya dalam bahasa Inggris supaya ada pembiasaan di kelas. Misalkan menanyakan hari ya. What day is today? Hari apa kemarin? What day was yesterday? Hari apa besok? What day will be tomorrow? Itu pertanyaan harus dibiasakan selalu ya sebelum mengajar, sehingga anak-anak pun kan familiar menjawabnya. Kemudian kegiatan yang ketiga di sesi opening ini, mereview ya. Boleh mereview pembelajaran sebelumnya. Bisa mereview dengan cara bertanya atau melalui gerak dan lagu. Nah, misalkan kalau bertanya, kemarin pelajarannya adalah tentang semut ya. Kita bertanya, what's the name of the ant? Nah, kita review lagi dengan pertanyaan. Apalagi, what can Birdie the bird do? Nah, contohnya seperti itu ya. Jadi teman-teman ditulis di sini ya pertanyaannya ya. Mereview dengan pertanyaan ditulis di sini. Atau mereview lagu ya. Mereview lagu, misalkan lagu-lagu kemarin yang sudah diajarkan, teman-teman review lagi. Ajak anak untuk melakukan gerak dan lagu tanpa musik ya. Misalkan lagu yang kemarin adalah How Are You? Kita buka dengan lagu How Are You? How are you today? How are you today? I am fine, I am fine, I am fine, thank you. How are you today? How are you today? I am fine, I am fine, I am fine, thank you. Nah, itu bisa diberikan sebagai sesi review ya. Untuk sesi review ini kita kasih waktu 3 menit. Tadi kan opening jatah waktunya adalah 10 menit. Membuat kesepakatan 3 menit. Kalau sudah sepakat, oke, kita ganti ke kegiatan lain. Warming up. Warming up kita kasih waktu 4 menit. Kemudian ada review materi sebelumnya 3 menit. Jadi 3 tambah 4 tambah 3 adalah 10 menit. Teman-teman harus biasakan 10 menit ini untuk 3 kegiatan harus bisa. Caranya teman-teman harus praktek ya. Kalau untuk pemula, misalkan tidak bisa semuanya, teman-teman boleh sesi warming up aja ya. Misalkan bertanya nama hari, lagu-lagu yang memerlukan gerak tubuh, atau bisa saja teman-teman ajak anak untuk melakukan kesepakatan bersama. Nah, itu boleh. Kalau untuk masih pemula ya. Kemudian kita langsung ke konten. Konten ini kita kasih waktu 20 menit untuk sesi listen saja. Di bawahnya ada teaching aid. Jadi teaching aid ini teman-teman harus siapkan sebelum mengajar ya. Teaching aid-nya bisa berupa multimedia ya, bisa berupa gambar ya. Gambar, teman-teman menggambar flashcard alfabet atau flashcard kosakata ya. Teman-teman sesuaikan dengan materi yang akan diajarkannya. Kemudian target yang ada di sesi listen. Nah, teman-teman targetnya sudah hafal kan? Kalau teman-teman sudah melihat video saya sebelumnya, pasti sudah hafal target listen ya. Ditulis di sini kosakatanya apa saja ya. Misalkan ant, crawl, small, apalagi Abby, ditulis, dikembangkan ya. Kemudian pertanyaannya, teman-teman mau bertanya apa ya? Mau bertanya apa dalam bahasa Inggris, teman-teman ditulis aja di sini. Misalkan, what's the name of the ants? Tulis. Jadi pertanyaannya biasanya kalau sudah ditertulis, maka teman-teman mengajarnya pun akan lebih terarah seperti itu. Kemudian intonasi, di sini intonasi artinya targetnya anak-anak mampu mengulangi atau mengucapkan kalimat ataupun kosakata dengan intonasi dan cara pengucapan yang benar. Kemudian lagunya teman ditulis. Lagunya di sini adalah tentang apa? Misalkan AB song, ditulis AB song. Ini ditulis dulu targetnya ya. Setelah itu teman-teman aktivitasnya yang akan diberikan ketika mengajar nanti, aktivitasnya apa? Di sini sebenarnya sudah tertulis, teman-teman tinggal jalankan saja. Kalau teman-teman mau ngembangin, teman-teman tulisin sendiri ya ide-ide teman-teman ya. Misalkan di sini ajak anak-anak untuk mengulang per kalimat, per grup atau per individu. Nanti ketika mengajar, ajak anak-anak untuk mengulangi terlebih dahulu setelah mendengarkan kalimatnya dari multimedia. Kemudian aktivitas berikutnya, ajak anak untuk melakukan gerak dan lagu, baik per grup ataupun individu, tanpa atau dengan musik. Nanti nyanyi dibuat grup di dalam kelas. Kemudian teman-teman boleh setelah anak-anak selesai melihat, mendengarkan, mengucapkan, memahami kosakata yang ada di multimedia di sesi listen ini,
Kemudian mantapkan lagi, ajak anak-anak untuk menceritakan kembali ya, menceritakan kembali apa yang sudah didengarnya dengan bahasa mereka sendiri ya. Ajak anak-anak untuk menceritakan kembali cerita di sesi listen. Misalkan, I'm birdie, I'm a bird, I have 2 wings, I can fly high, I can fly low. Nah, itu dibiasakan terus setelah mengajar di sesi listen ini. Sehingga anak-anak mendapatkan sesuatu atau ilmu baru dan pengalaman baru. Kemudian untuk sesi closing. Untuk sesi closing ini kita kasih waktu 5 menit. Ingat teman-teman, kalau kita meng-closing pembelajaran, jangan sekali-kali bertanya, sudah paham belum? Kita belajar apa ya? Nah, kalau anak-anak ditanya seperti itu, mereka bingung ya. Mau jawab sudah paham, belum paham, mau jawab belum paham mungkin nggak enak ya. Jadi teman-teman langsung aja to the point. Tanya lagi dalam bahasa Inggris apa yang baru saja diajarkan atau review lagi lagu-lagunya. Langsung. Di sesi penutup ini sebenarnya sesi penting juga ya ketika teman-teman melakukan penilaian. Di sesi closing ini apa yang perlu teman-teman lakukan adalah berikan beberapa pertanyaan tentang materi yang baru saja dipelajari. Misalkan di sesi listen ini ialah materi kedua, lesson kedua tentang Birdie the Bird. Nah, teman-teman tanya lagi ke mereka dalam bahasa Inggris ya. Contohnya, what's the name of the bird? What can the bird do? What does the bird have? Nah, dibiasakan bertanya seperti itu. Otomatis nanti anak-anak bisa menjawabnya walaupun tidak lengkap ya. Intinya mereka paham. Yang menjawabnya lengkap juga ada ya. Bagus itu, nilai plus seperti itu. Nah, kemudian di sesi penutup ini kegiatan yang lainnya bisa teman-teman menginformasikan kepada siswa ya pelajaran yang akan dipelajari besok. Misalkan teman-teman buka multimedianya ya atau materinya, teman-teman besok kita akan belajar ini supaya anak-anak juga semangat ya untuk menunggu besok belajar bahasa Inggris ya. Children, tomorrow we are going to learn about Candy. Candy the fat cat. Kemudian di sesi closing ini teman-teman boleh memberikan PR ya. PR-nya adalah lebih ke verbal saja. Misalkan PR-nya teman-teman nyanyikan lagu Birdie the Bird ya kepada orang tua. Nah, nanti otomatis anak-anak akan show off ke mereka dan orang tua murid pasti tahu, oh berarti anak saya belajar birdie di sekolah. Lagunya hafal Birdie the Bird? Fly like birdie high and low. Fly like birdie, high and low. Nah, itu ya. Oh, itu lagunya. Dan itu bisa dijadikan PR buat mereka ya. Ini perwakilan saja, listen ya. Untuk sesi reading, sama ya. Teman-teman tinggal isi ya. Sama, tinggal isi saja. Untuk sesi talk ya juga teman-teman tinggal isi saja. Untuk sesi learn juga teman-teman tinggal isi saja. Semuanya sudah saya buatkan. Jadi teman-teman boleh di-download ya. Kalau yang versi berikutnya ini yang 1 minggu sekali ini setiap pertemuan 2 ya, listen sama read sama aja sebenarnya, cuman bedanya lebih ke bobotnya aja gitu ya. Demikian teman-teman pertemuan kita hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami dengan mudah dan baik dan juga semoga bermanfaat untuk kita semua. Nantikan video-video kami berikutnya tentang pembelajaran bahasa Inggris untuk anak-anak PAUD, TK, dan SD. Makanya teman-teman jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol like, share ke medsos teman-teman ya, ke Facebook, ke mana ya, ke WA boleh ya, subscribe dan komentar ya. Oh iya, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya kalau ada video baru teman-teman bisa mendapatkan pemberitahuannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat mengajar teman-teman.